untuk materi keagamaannya yaitu tentang masalah sujud sawi dan sunnah abad, termasuk di dalamnya adalah hal-hal yang membatalkan wudhu. Sunnah Terima kasih atas subscribe dan like-nya. Jangan lupa berbagi agar siar ini tersampaikan kepada semuanya. Jazakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketiga tidak dibuang seketika, ketiga sebab terbuka auratnya, ketiga tidak ditutup seketika, berbicara dengan sengaja, kelima makan dengan sengaja. Enam bergerak tidak gerakan dengan gerakan yang berkesinambungan. Tujuh melompat yang berlebihan, kedelapan memukul yang berlebihan. Jadi firman Allah Subhanahu wa taala yang menegaskan wa ma utitu minal ilmi illa qalilan itu, semua ilmu itu tidak akan dikuasai oleh kita semuanya, sehingga ada spesifikasi nanti kalian ahli di bidang apa gitu. Mau di bidang ahli kedokteran silakan, ya, matematika silakan, bahasa Inggris silakan. Tidak akan terkuasai semua ilmu. Wa ma utitu minal ilmi illa qalilan. Jadi ilmunya manusia itu hanya bagaikan telunjuk dimasukkan ke dalam lautan, atau jarum dimasukkan ke dalam lautan. Itulah ilmu kamu. Makanya harus berlatih. Ya, silakan. Maju. Ayo. Menyebutkan nama-nama para cendekiawan. Kemudian sini, pegang. Oh. Di depan. Nah, sok ke sana. Ke sana, Pak. Para cendekiawan Islam di dunia. Yang pertama, Ibnu Sina, lahir pada tahun 980, wafat pada tahun 1036, yang berkontribusi besar pada bidang kedokteran di dunia. Kedua, Al-Khawarizmi, lahir tahun 780, wafat pada tahun 850, yang berkontribusi besar pada bidang matematika, geografi, dan astronomi. Yang ketiga, Ibnu Al-Nafis, lahir pada tahun 1213, wafat pada tahun 1288, yang merumuskan dasar-dasar sirkulasi jantung, paru-paru, dan kapiler pertama di dunia. Yang keempat, Jabir Ibnu Hayyan, lahir pada tahun 721, wafat pada tahun 815, ahli pada bidang kimia, fisika, dan farmasi. Yang kelima, Ibnu Khaldun, lahir pada tahun 1332, wafat pada tahun 1406, seorang sosiologi dan sejarawan Islam yang terkenal pada dunia. Yang keenam atau terakhir, Al-Jarawi, lahir pada tahun 936, wafat pada tahun 1013, seseorang yang merumuskan dasar-dasar ilmu bedah modern. Untuk perilakunya? Perilaku semangat mencari ilmu. Yang pertama, berniat dengan ikhlas, lalu berdoa.
lalu bersungguh-sungguh dalam mencari ilmu, senang, lalu antusias terhadap ilmu yang disampaikan oleh guru, menghindari perbuatan dosa, menghindari sikap sombong dan malu, dan menyerahkan hasilnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta senantiasa berusaha mendakwahkannya kepada orang lain. Masya Allah, tepuk tangan. Begitu yang ingin saya bangun buat kalian semuanya. Jadi diingatkan kembali oleh ayat Al-Quran tadi, wa ma'utitu minal ilmi ila qalilan, berarti menunjukkan bahwa manusia itu tidak ada yang sempurna ya. Tidak ada yang sempurna, tetapi untuk berusaha bahwa saya harus bisa gitu. Di antaranya Farel dan temannya yang barusan ini untuk mampu menyebutkan nama para cendekiawan, sehingga menjadi motivasi buat kita, karena itu orang muslim ya, orang muslim yang perlu kita ketahui. Ternyata yang pertama kali pencetus matematika dan lain sebagainya ya, kedokteran, itu adalah orang muslim. Nah, untuk kita itu sebagai figur buat kita untuk dicontoh. Oleh karena itu memerlukan adanya kesungguhan dalam belajar kalian. Siapa lagi coba yang mau? Kita semuanya butuh belajar ya, butuh belajar untuk memberikan alasan mengapa. Tentu ada jawabannya, karena nah itu di situ. Jadi untuk selanjutnya ini Danu keagamanya belum, kemudian PAI-nya